Oke, halo guys, welcome back to channel YouTube Pomio Education. Saya kok baru sempat bahas lagi ya tentang yang OSP, bahas OSP ini. Nah, sekarang kita bahas tentang nomor 6 ya, struktur ikatan GTP ya. Nah, GTP itu guanosine fosfat ya. Ini merupakan molekul berenergi tinggi yang dibutuhkan dalam sintesis sebagai biomolekul, termasuk sintesis asam nukleat, DNA, dan RNA. Ya, ini kita mulai masuk karena biokimia ya. Tapi jangan takut untuk biokimia, karena biokimia di sini ini masuknya paling nggak tinjau dari kimia dasar, kimia organik aja. Cuma molekulnya biokimia gitu ya. Nah, kita kenal di sini guanosine fosfat ini merupakan suatu molekul yang analog dengan mungkin kalau kalian tahu ada namanya ATP ya. Ini adalah adenosine trifosfat ya. Di sini, nah ini sebenarnya merupakan suatu apa? Jadi ada suatu nukleotida ya. Di mana nukleotida? Kenapa? Karena dia terdiri dari ini. Ada komponen yang disebut dengan ini merupakan basa nitrogen ya. Ini hafalan biokimia sih. Cuma ini introduction dikit aja. Nah, ini basa nitrogen ya. Terus ini ada gula ribosanya. Nah, yang terakhir ini adalah fosfat nih. Gugus fosfat. Nah, jadi kayak gitu. Jadi ada tiga ini. Tiga apa? Tiga unsur ini. Jadi nukleotida itu adalah basa nitrogen, plus gula ribosa, plus fosfat ya. Nah, sementara ada lagi yang disebut dengan nukleosida ya. Kalau nukleosida itu dia itu cuma ada basa nitrogen tambah dengan gula ribosa saja. Ya. Nah, itu beda penting nukleosida dan nukleotida ya. Nah, ini kan jadi apa membedakan ATP dengan GTP nih? Sebenarnya karena bahasanya aja. Kalau ATP itu basa nitrogennya adalah adenin ya. Sementara yang ini bahasanya adalah guanidin. Oke. Nah, jadi kayak gitu. Nah, itu introduction to biochem ya. Sebenarnya ini ya penting-penting enggak sih, cuma ya buat pengetahuan kalian aja ya. Gitu. Ya. Oke. Nah, ini sekarang kita lihat dulu di sini. Kita hapus dulu, kita jawab pertanyaannya ya. Nah, awal banyak ikatan sigma ya. Nah, ikatan sigma ini mengandung banyak jebakan nih. Kalian harus lihat dulu gimana caranya ya. Oke, jadi ini ada satu, dua. Oh ya, sebelum ini aku mau tanya dulu. Jadi jenis ikatan sigma dan pi itu bedanya gimana? Jadi gampang gini aja. Kalau misalnya ada ikatan gitu ya. Terus ini ada ikatan tunggal, rangkap 2, rangkap 3 gitu ya. Ini ada sigma, ada pi ya kan. Kita bisa hitung kalau ikatan tunggal tuh deh sigmanya 1, pi-nya 0. Ikatan rangkap 2 tuh sigmanya 1, pi-nya 1. Ikatan rangkap 3 tuh sigmanya 1, pi-nya 2. Oke. Nah, jadi kayak gitu. Nah, tadi tinggal lihat aja nih. Hitungnya bagaimana? Ya. Hitungnya di sini. Berarti di sini ada OH nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, sini jangan lupa ya. Ada H 2. 18, 19, terus ini ada 20. Ini ada H lagi 21 ya. Sorry. Kenapa tahu ada H gitu ya? Karena setiap karbon tuh sepatangan. Jadi kalau misalnya di sini dia bawa ada 1, 2, 3 ya berarti ini ada 4. Ada satu lagi H gitu ya. Ini 21 gitu ya. Ini 22, ini H lagi jangan lupa. Ini 23, 24, 25, 26, 27, ini ya H. Ini 28, 29. Ya kita nggak miss ini 29, 30, ini ada H gitu ya, 31, 32, 33 ya. Ini bahasa nitrogen 34, 35. Jangan lupa ada H sini ya. Ada H, ini berarti 36. Kenapa? Karena dia belum 4 tangan nih. Kalau N itu kan 3 tangan, 36, 37, 38, 39, 40 ya. Kalau yang ini enggak ya. Kenapa? Karena ini memang udah nggak ada H lagi gitu ya. Ini 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, dan terakhir adalah 50. Ya. Tadi jumlah kata sigma ada berapa? Kalau kalian hitung di sini jawabannya adalah 50. Ya. Jangan lupa di cross check lagi ya, takutnya kakak juga ada salah ya. Kalau misalnya ada kesalahan kalian bisa hubungin kakak aja. Oke, nah jadi itu jumlah ikatan sigma ya. Oke. Nah, terus berikutnya jumlah ikatan pi. Nah, ikatan pi itu ada ikatan yang lengkap aja. Kita tinggal hitung aja nih. Ikatan pi ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Jadi jumlah ikatan pi-nya ada 7 ya. Gampang ikatan pi, kita tinggal hitung ikatan lengkap aja. Oke. Nah, itulah jawaban untuk yang poin nomor 1. Poin nomor 1 poin 1 nomor 6. Gitu. Oke. Jadi kalian tinggal perlu ketelitian aja dalam menghitung ikatan sigma dan ikatan pi. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikut nih. Tentang hibisasi dan otomatis tentang kotak merah. Adalah, nah ini kita lihat aja hibisasinya. Ada P, O sama N ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Itu berarti ya kita tinggal lihat aja nih. Di sini kakak hapus dulu ini ya. Tunggu. Nah, ini. Kita sebenarnya kalau mau tahu hibisasi itu ada cheat sheet-nya ya. Kita tinggal lihat ini aja bahwa ini di sini. Hibisasi itu adalah apa? Adalah total domain. Kita lihat total domain nih. Kita lihat total domain. Ya. Itu domain ikatan plus bebas gitu ya. Nah, gitu. Jadi di sini ada apa aja? Nah, kita sini ada hibisasinya juga ya. Nah, berarti ini ada apa aja? Ada 2. Ya, kalau 2 itu berarti apa? Dia SP. Kalau 3 dia SP2. 4 dia SP3. 5 dia SP3D. Dan 6 itu SP3D 2 ya. Untuk geometri sendiri ini udah ada geometrinya ya. Geometri itu sama aja kayak geometri kalau misalnya semua itu domain ikatan. Jadi kalau SP itu berarti dia linear. SP2 itu trigonal planar ya. Ya, ini trigonal planar. Ya, kalau SP3 itu dia tetrahedral. Ya. SP3D itu dia trigonal piramidal. Ya. Ini terakhir SP3D2 adalah oktahedral. Oke. Nah, jadi kayak gitu. Ini total domainnya, hibisasi dan geometri ya. Jadi ini merupakan cheat sheet dari hibisasi. Oke. Nah, sekarang berarti kita lihat aja. Hibisasi tanda-tanda kotak merah adalah apa? Atom P itu berarti dia apa? Ya kita lihat sini. Dia ada berapa domain? Kita lihat aja. Dia ada ini. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Berarti dia ada 4 domain ya. Kalau 4 domain berarti dia SP3 dengan bentuk molekulnya berarti adalah tetrahedral. Oke. Nah, yang O juga, yang O kita lihat sini. Jangan lupa ada PB-nya ya supaya ada oktet kan. Nah, maka ini berapa? Dia total domainnya juga ada 1, 2, 3, 4 ya dari OH ini. Berarti dia SP3 juga dengan ya tetrahedral. Oke. Dan yang terakhir adalah N ini. Jangan lupa di sini ada PB-nya ya. Maka ini apa aja? Ada 1, 2, 3 ya. Berarti dia SP2. Oke, SP2 berarti apa? Dia trigonal planar. Oke. Nah, sekian untuk yang hibisasi atom-atom ini. Oke. Nah, ya udah. Berikutnya sekarang. Manakah pernyataan yang benar ya? Kita lihat aja. Ini kan struktur planar tuh berarti dia harus apa? Syarat tuh dia harus ada ya sebenarnya tentang struktur planar ya. Nah, struktur planar itu kalau kalian perhatikan ya. Struktur planar itu harusnya yang
ini apa struktur planar itu harusnya dia semua SP2 ya. Jadi dalam kurung apa dia aromatik. Nah, kalau kalian tahu ya, di sini bahasa nitrogen tuh pasti dia aromatik ya cincinnya. Cincin bahasa nitrogen tuh aromatik gitu ya. Nah, sementara ini kan bukan. Kenapa? Karena udah jelas sini ada SP, CSP 3. Pasti dia non planar ya. Jadi pernyataannya benar. Tuh cincin goibo sama struktur planar tuh pasti salah. Ini salah juga. Ini benar. Ini juga salah gitu ya. Jadi jawabannya benar adalah yang C. Kenapa? Karena cincin basal nitrogen itu aromatik. Oke. Seperti itu. Untuk poin yang nomor 2 dan nomor 3. Nah, oke. Sekarang kita lihat yang ini. Dalam sintesis polimer RNA, dua molekul GTP seperti pada gambar di atas bereaksi dalam bentuk ikatan fosfodiester. Molekul dalam reaksi polimerasi tersebut adalah, nah, kita tinggal skema molekulnya aja lah ya. Si guanidine fosfat ini ya kan. Nah, sebelumnya ikatan fosfodiester itu apa? Nah, fosfodiester itu adalah ikatannya yang dia sebenarnya ada OR2 gini. Nah, ini adalah dua kayak gini, makanya namanya dia fosfodiester. Ya. Nah, oke, buat kalian lihat yang ini ya. Nanti tinggal kalian lihat aja. Ini berarti gimana kayak nukleofil ya. Nah, nukleofil itu pasti terjadi kalau fosfodiester itu kurang lebih ya. Kalau misalnya gambarin ya. Untuk supaya bisa dia jadi seperti ini. Ini R aja lah ya. Ini R, ini OH ya kan. Ini bahasa nitrogen lah anggap aja gitu. Ya. Nah, kita tinggal lihat aja sebenarnya dia pasti berikatan atau apa? Antara atom O dengan atom P ya kan. Kita tinggal lihat aja yang lebih elektron negatif siapa. Di antara kedua ini dan yang punya PB kan pasti yang ini kan. Ini kan lebih elektron negatif, bener gak? Ini lebih elektron positif. Nah, nukleofil itu apa? Kalau buat kalian yang belum tahu, nukleofil itu adalah artinya dia suka akan nukleus. Biasa dia pasti muatan negatif atau mempunyai PB. Ya. Nah, ini buat kalian yang belum paham tentang ini, ya mungkin kalian harus belajar organik lebih dalam ya. Nah, jadi ya pasti panah dan nyerang ke sini ya kan. Nah, tuh supaya untuk mengembalikan ini ya, dia pasti bakal tendang sini ya. Maka dia akan menjadi kata fosfodiester seperti yang gambar di samping ini ya. Kakak nggak tahu gambar ilustrasinya, tapi yang jelas kurang lebih dia bakal jadi kayak gini lah, kurang lebih. Jadi ketika ada dua gini, sorry, nggak usah ada dua ya, tapi kurang lebih skemanya seperti ini gitu. Bentar ya, gambarin yang lain deh. Jadi misalnya ada fosfodiester yang lain gitu. Kita jangan gambar yang kayak gini lah, nanti kita jangan gambar kayak gini lah, nanti takut sesat ya kan. Tapi konsepnya seperti itu. Jadi di sini yang partial negatif, ini yang partial positif. Nanti dia bakal nyerang seperti ini. Set. Nah, baru kemudian dia bakal balik ke sini dan dia lepas pergi, ya. Sehingga nanti hasilnya, ya, kalau misalnya kita gambarkan, hasilnya dia bakal jadi kayak gini. Ya. Hasilnya bakal jadi, oh sorry, oh ya dia ya kurang lebih
seperti itulah ya. Kurang lebih dia seperti itu, sehingga nanti dia bakal jadi bentuknya tuh bakal jadi sorry, kan ada fosfodet tetrahedral. Dia paling cuma karena fosfor bisa oktet berkembang, jadi dia nggak bakal tendang ini sih, nggak bakal tendang ini, sorry. Jadi dia paling cuma balik ini doang, tapi dia tanpa menendang si gugus ini. Kalau biasa kayak esterifikasi kan biasanya dia tendang. Nah, sehingga dia bakal bentuknya jadi kayak gini. Ya, kurang lebih gitu lah ya. Ini ada fosfatnya lagi. Nah, gitulah. Pokoknya seperti itu. Jadi yang ikatan fosfodiesternya yang ini. Ya. Oke. Jadi prinsipnya kurang lebih seperti itu. Jadi prinsipnya itu kan harus paham dulu tentang nukleofil seperti apa. Gitu ya. Oke. Itu adalah poin yang untuk 6D. Ya. Oke, terakhir kita bakal bahas tentang ini ya. Nah, ini tadi kan dikasih tahu di awal juga ya sama kakak ya. Bahwa endogen yang suatu GTP bakal senyawa guanin. Pada rantai DNA untai ganda double helix, guanin dapat membentuk 3 ikatan hidrogen dengan sitosin. Ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini gitu ya. Ini strukturnya ada apa aja. Nah, jadi sebenarnya bahasa endogen DNA tuh ya kan harus tahu lah ya. Jadi sebenarnya ada bahasa nitrogen dalam DNA itu ya. Dari sini. Nah, bahasa nitrogen dalam DNA itu terbagi menjadi 2 ya. Ada purin, ada pirimidin. Ya. Nah, purin tuh yang 2 cincin. Gitu ya. Jadi dua cincin, sementara yang ini 1 cincin. Ya. Nah, jadi purin itu adalah yang 2 cincin. Jadi ada adenin dan timin. Kalau pada DNA gitu ya. Atau kalau misalnya pada RNA itu dia urasil. Ya. Oke, cuma kan ini kasusnya kita pada DNA ya, kita lihat yang ini aja gitu ya. Kemudian lagi pirimidin itu ada guanin. Ya. Dan sitosin. Ya. Oke. Sorry. Ini guanin. Ya. Sorry. Salah kebalik. Kebalik. Ini pasangannya. Kok ini adenin sama guanin ya kalau purin. Nah, kalau yang pirimidin itu ada sitosin sama timin. Ya. Timin atau urasil ya. Itu gantung kalau ini pada RNA, yang ini pada DNA. Ya. Kan beda ya, DNA tuh untai ganda, urasil RNA tuh untai tunggal gitu ya. Nah, jadi selalu bahwa pasangan tuh purin akan selalu pasangan dengan pirimidin ya. Gitu. Oke. Nah, di mana kodenya? Misalnya ini kodenya nih A, ini G, ini C, ini T, ini U gitu ya. Jadi biasa adenin itu kan selalu pasangan dengan timin ya kalau pada DNA gitu ya. Dan guanin akan selalu pasangan dengan sitosin ya. Gitu. Ini semua sih DNA dan RNA gitu ya. Kalau pada RNA sendiri dia A sama U ya. Gitu ya. Nah, jadi kita lihat yang suku sitosin yang mana? Ya sebenarnya paling bagus dihafal ya. Oke, cuma ya kita bisa lah ada clue sedikit lah ya untuk kalau kita nggak mau hafal. Ini ada 3 ikatan hidrogen kan. Nah, 3 ikatan hidrogen itu seperti apa? Ikatan hidrogen itu harusnya H, X titik. Sorry. Nggak kayak gini. X titik H titik X gitu ya. Dimana X-nya itu adalah O, N atau F gitu ya. Nah, dari sini yang bisa berperan sebagai tempat ikatan hidrogen. Nah, umumnya itu dia adalah bukan cincin. Kalau di purin, clue-nya adalah bukan cincin yang ini ya. Jadi bukan cincinnya ini yang buat tempat ikatan hidrogen. Nah, cincinnya cuma yang ini doang. Jadi dia tuh cuma ada ini, kalau ini ada 1, 2, 3 yang berturut-turut gitu ya. Nah, kemudian ini juga ada kalau yang ini dia cuma ada 1 sama 2 ini aja. Ya. Jadi ini kan adenin nih. Ini adenin, ini guanin, tetap aja sih hafal dikit-dikit nih. Nah, kemudian yang ini juga ada lagi di sini. Nah, ini kan yang
eh timin ya, timin. Nah, ini kita bisa lihat bahwa dia ada yang ini sama yang ini ya. Ini yang timin, dan yang terakhir adalah ini yang nah ini ada ini, ada 3 juga kan. Nah, ini ada 3 kenapa? Karena kita lihat sini, ini kan akseptor gitu ya. Ini donor, donor. Ya donor dari mana ya? Dia punya ada haknya, hak itu yang ada hak itu donor gitu. Nah, kalau ini kan ada donor, akseptor, akseptor. Nah, ini kan pas di sini. Nah, sementara ini dia cuma punya ada apa? Ada donor, ini akseptor ya kan. Nah, ini donor. Sorry, ini akseptor, ini donor. Nah, jadi itu syaratnya tuh dia harus sebelahan gitu. Sebelahan dan dia harus match. Kalau donor kayak sini akseptor, dan kemudian sisanya nih akseptor dan donor juga. Nah, kalau ini kan dia ada akseptor sini ya, tapi kan sini nggak ada donor ya. Jadi nggak bisa ya. Jadi makanya dia cuma bisa 2 gitu. Nah, tapi kita lihat sekarang. Ini kan tadi di atas guanin, dia kan udah kasih clue. Nah, guanin itu kita lihat. Tadi itu kan yang ini kan. Ini guanin ya. Ini guanin. Nah, jadi kita udah tahu nih. Kalau ini pasti ya. Ini pasti salah. Ya. Jadi yang benar itu adalah ini, sitosin. Jadi jawabannya ini adalah struktur 4. Oke. Nah, sekian untuk kita stop sini. Nah, jadi sekian untuk pembahasan poin nomor 6 ini ya. Pembahasan poin nomor 6. Pembahasan nomor 6 OSP 2023 ini jangan lupa di like, share, share jika bermanfaat, dan subscribe channel YouTube Bumi Education nih. See you di next video.